Silakan saudara duduk. Shalom saudara. Satu kehormatan bagi saya boleh melayani Tuhan dimanapun saya ditempatkan, dan hari ini saya ada di sini. Terima kasih buat Tuhan Yesus Kristus yang mengundang saya. Tuan rumah di tempat ini, gembala, koordinator, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara bersukacita, amin. Kita akan buka kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Tetapi untuk mempersingkat waktu, kita akan baca bersama-sama ayatnya yang pertama saja sampai dengan ayat yang kelima, saudara. Kita akan baca bersama-sama Yohanes pasal yang kedua ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima, 1, 2, dan 3. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Kekurangan dan kehabisan anggur, atau kekurangan dan kehabisan apapun yang menjadi sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, itu bukan masalah besar bagi Tuhan. Amin, saudara. Kita berpikir kalau kita kekurangan dan kehabisan harta, kehabisan uang, kekurangan uang, maka rasanya hidup ini akan berakhir. Kita kekurangan dan kehabisan kata-kata, kita kekurangan dan kehabisan mungkin modal, itu adalah sesuatu yang menurut kita akhir hidup kita. Tapi kalau Anda membaca kebenaran firman Tuhan, ternyata tidak. Mungkin kita kekurangan keterkenalan, atau mungkin nama yang sudah rusak, yang sudah mungkin tidak dihormati lagi. Mungkin Anda kehabisan alasan atau apapun juga yang menjadi kendala di dalam kehidupan kita. Dan kita bilang, "Oh, it's the end of my life." Ternyata Alkitab bilang tidak. Amin, saudara. Mungkin kekurangan keluarga, rumah tangga, kekurangan mungkin damai sejahtera, sukacita di dalam kehidupan kita. Dan kita berkata, "The end of my life, the end of my family." Ternyata tidak. Meskipun suami, berarti kita kekurangan suami yang sudah pergi, atau istri yang sudah pergi, atau anak-anak, atau orang tua, atau mungkin kakak adik kita, atau teman-teman terbaik kita, dan kita merasa habislah sudah hidup kita. Maka selesai hidup kita. Tapi Alkitab bilang tidak. Amin, saudara. Hari ini kita bisa melihat ayat yang ketiga dari Yohanes. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Mungkin habis hari ini untuk makan besok saja, atau mungkin untuk membayar cicilan, atau mungkin untuk membayar hutang, sudah tidak punya lagi, untuk makan aja nggak bisa. Malu kita. Siapa lagi yang bisa menolong kita? Kita sudah kehabisan modal, kita sudah kekurangan mungkin kata-kata untuk memberikan jawaban-jawaban. Sehingga akhirnya kita bilang, kita tidak harus lagi hidup, Tuhan. Rupanya you far away from me. Kau jauh daripadaku. Tidak. Bahkan Anda bisa melihat dari kekurangan dan kehabisan, nama Tuhan dipermuliakan di situ. Alkitab di ayat yang ke-11 katakan itu. Banyak orang yang suka berkata kepada saya, "Hidup saya habis." Kok seenaknya dia ngomong begitu? Dia nggak berhak atas hidupnya, saudara. Banyak orang bilang hanya cuma karena masalah persoalan yang tidak selesai. Dan dia bilang bahwa hidupnya sudah selesai. Alkitab bilang, no, karena yang punya hidup adalah Tuhan.
Yang memberkati engkau adalah Tuhan. Yang menolong engkau adalah Tuhan. Yang menebus hidup saya dan Anda adalah Tuhan. Dia berhak atas hidup kita. Dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Dia tidak akan pernah melihat nama kita dirusak oleh apapun dan siapapun. Dia pasti akan menolong kita. Dia pasti akan memberkati kita. Kekuranganmu akan dicukupi oleh Tuhan. Kehabisanmu akan ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Sehingga akhirnya engkau boleh bersaksi bahwa Yesus Tuhanku yang baik itu yang telah menolongku. Buat apa dong dia mati? Buat apa dong dia menebus dosa kita? Buat apa itu semua? Supaya nama Tuhan dipermuliakan, saudara. Through who? Through you, through me. Di mana nama Tuhan dimuliakan? Siapa yang mempermuliakan? Saya dan Anda. Coba Anda lihat, mujizatnya yang pertama ternyata ditujukan untuk yang kekurangan dan kehabisan, saudara. Bukan yang berlebih-lebihan, yang berkekurangan, yang mungkin berkehabisan hari ini. Habislah harapanmu, kekurangan harapan. Tuhan bisa menyelesaikannya dengan baik. Anda lihat, walaupun Yesus bilang waktuku belum tiba, tetap dia lakukan, saudara. Karena memang dia berjalan menurut waktunya. Seringkali kenapa itu tidak terjadi dalam hidup kita? Karena kita mau menurut waktu kita. Waktu kita dan waktu Tuhan beda, saudara. Kenapa? Kalau waktu kita tidak akan dapat pelajaran yang penting. Tapi kalau waktunya Tuhan, Anda setidaknya mendapatkan pengalaman berharga. Anda berjumpa dengan Tuhan. Anda mengalami Tuhan dalam hidupmu. Maka imanmu naik, kasihmu naik. Belas kasihanmu juga naik. Dan engkau selamanya akan bersyukur, tidak akan didorong-dorong untuk pergi ke gereja karena Anda tahu bahwa kasih Tuhan melebihi masalah kita. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, bagaimana untuk melihat kekurangan dan kehabisan itu ditolong oleh Tuhan? Ini yang menjadi penting dalam hidup kita. Yang pertama, saya melihat kebenaran firman Tuhan di sini. Anda lihat di ayatnya yang kedua. Yuk baca sama-sama, saudara. Yohanes 2 ayat 2, 1, 2, 3. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. The subject is Jesus. So, saya dan Anda harus mengundang, inviting Jesus. Undang. Banyak hal kita bisa mengundang Yesus dengan pujian penyembahan seperti itu. Kalau saya dan Anda ingin mengundang seseorang, apalagi orang itu terhormat, bukankah Yesus adalah pribadi yang sangat amat terhormat dalam hidup kita? Jangan sembarangan. Coba dengan pujian dan penyembahan yang baik. Jangan undang Yesus last minute gitu loh, saudara. Saya kadang-kadang datang ke perkawinan itu last minute. Saya udah punya acara lain, sudah mungkin punya agenda lain, tiba-tiba last minute. Undangan jam 7 malam, dia kasih tahu saya jam 7:15. Terus dalam posisi saya dalam perjalanan menuju ke tempat lain. Itu kan gak sopan gitu loh. Halo, gak sopan. Kayak saya tuh the last man standing gitu loh. Nah kita akan bilang, aduh gak bisa, memang sengaja dia gitu. Kayak seolah-olah tamu-tamu penting gak datang baru undang kita. Jangan Anda undang Yesus ketika penyakit sudah datang kepadamu. Saya mau katakan buat saudara, oke-oke aja, tapi ngapain begitu? Anda sedang berjudi, saudara. Justru dalam keadaan baik-baik, undang Yesus. Biar dia atur hidupmu dengan baik. Dia jaga hidupmu dengan baik. Saya kalau diundang, iya seperti sembarangan gitu, banyak gak bisanya, saudara. Ya walaupun Anda punya statement bahwa lebih baik kita undang Yesus daripada tidak. Betul, saya tahu itu. Tetapi alangkah jauh lebih baik pada saat belum ada masalah, persoalan, dalam keadaan baik-baik, kita sudah undang Yesus. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jangan pada saat seperti teman saya, setelah mengalami pergi kemana-mana, ke seluruh dunia nggak sembuh-sembuh,
baru dia datang lagi ke Jakarta dengan pengeluaran 12 miliar. Udah di black habis, kepala di black habis gitu. Terus baru datang kepada Yesus. You know why? Kenapa dia nggak datang kepada Yesus? Hartanya banyak. Oleh sebab itu Yesus pernah berkata kepada orang yang kaya itu, jangan undang Yesus ketika masalah itu sudah berlebih-lebihan gitu. Anda tidak akan pernah kuat untuk menghadapi masalah seorang diri. Bapaknya susah pergi beribadah. Selalu bilang, orang Kristen, itu gereja. Cuman numpuk-numpukin harta. Kita cuman kasih-kasih pendeta, gembala. Saya mau katakan, kenapa begitu sadis kita ngomong? Kalau Anda lihat gereja Anda, ini kan bentuk daripada bagaimana gembala dan juga seluruh jemaat, koordinator mengundang Yesus dalam hidup. Ya, Anda datang ke tempat ini disediakan bangku dengan pelayanan yang baik. Di depan itu ada anggota kepolisian. Apakah cuma diundang begitu saja? Tidak, pasti dengan penghormatan. Anda datang ke tempat ini juga dengan air condition yang baik. Anda datang ke tempat ini juga dengan WC yang terbaik. Saya kalau ke WC belakang saya lihat tetap bersih. Saya ke WC VIP dan ke belakang sama aja bersih. Itu berarti ketika Anda diundang ke tempat ini, ada fasilitas juga yang baik. Saya mau katakan buat saudara, pergunakan undangan itu juga dengan baik. Tapi kalau ada orang juga mengundang Yesus last minute, saya mau katakan buat Anda, akhirnya di usia 90 baru terima Yesus dibisik-bisikin. Pak, terima Yesus ya Pak, sebut nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terus bapaknya, Yesus. Karena S-nya udah gak bisa disebut. Banyak orang di atas panggung sebut itu. Di dalam nama Yesus Kristus. Kenapa kalau Yesus Kristus ya diucapkannya cepat-cepat? Saya lebih baik masalah saya sebut salah-salah, tapi nama Tuhan Yesus Kristus harus yang benar. Coba Anda perhatikan orang berdoa. Kayak berdoa untuk negara dan bangsa, jelas. Kami berdoa untuk sakit penyakit, untuk gembala, kami berdoa untuk seluruh jemaat dalam nama, di akhirnya dalam nama Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yesus Kristus atau Cornelius apa sih? Atau Nikodemus, Zakius gitu. Bapak perhatikan, Ibu perhatikan, kalau saya sebut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gitu loh. Nah, namanya Kristus. Apa sih? Cekuk-cekuk-cekuk. Nanti yang datang roh yang lain. Memang roh itu namanya cekuk-cekuk Yesus gitu. Undang Yesus, dan kalau Anda undang Yesus, perhatikan dengan baik, perlakukan dia juga dengan sopan. Betul nggak? Namanya undangan penting, bos. Penting. Saya dulu waktu di perusahaan bergerak di bidang juga transportasi dan juga pariwisata, saya undang Menteri Pariwisata itu dengan baik. Katakanlah tanggal 1 diadakannya, itu 3 bulan sebelumnya. Kenapa kalau kita undang Yesus hanya cuman karena soal baru makanan, baru dia mau makan baru undang Yesus? Itu juga cepat doanya. Saya kadang-kadang suka tanya, ponakan istri saya aja kalau dia doa cepat, saya suka, kamu ngomong apa sih? Karena ngomongnya, saya tanya secepat itu ngomong apa? Terus dia bilang, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Kenapa nggak ngomong begini? Sorry, dengan sopan. Sucikan dan kuduskan makanan ini Tuhan. Jadi kekuatan bagi tubuh jasmani kan. Berkati tangan-tangan yang menyediakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya, amin. Kesehatannya bertambah. Tapi kalau cuma, amin. Tuhan, lu ngomong apa tadi? Nggak apa-apa itu. Aduh. Saya suka lihat, maaf. Saya suka di restoran, saya suka lihat yang Kristen yang mana. Nanti kita lihat itu. Siapapun itu, kadang juga pendeta doa cuman. Dia cuman merem.
dia nggak tahu bahwa akhir hidup itu jadi susah. Banyak orang yang akhir hidupnya susah untuk mati. Saya saksikan sendiri. Ada seorang ibu dari teman saya, mati aja harus undang saya. Pak Johan, tolong dong matikan ibu saya. Kok begitu sih? Benar nggak mah? Betul nggak? Saya bilang, hah? Ngapain? Matiin ibu saya. Memang kenapa? Sampai benci begitu. Terus dia bilang, udah lama Pak, sakit, udah menciut. Ini meja ini, tambah lagi seperapat segini, ibunya segini. Kayak baby. Saya datang, kenapa harus saya matiin? Itu kan bukannya tugas malaikat El Maut. Enggak Pak, maaf Pak, udah di rumah sakit nggak mati-mati. Saya datang, begitu saya datang, mana mereka liatin saya semua. Pak, nggak enak kan punya tugas gitu. Jadi kayak pembunuh gitu, saudara. Saya bilang yang mana? Itu di kaca. Ibunya segini. Udah semua alat. Terus saya bilang, cabut aja semua tuh alat. Dia bilang, kita nggak mau cabut Pak. Nah kenapa gue yang harus cabut? Emang kadang-kadang nih. Terus kerjasama sama istri saya lagi. Itu pintu kaca dibuka, didorong sama istri saya. Saya masuk ke pintu kaca. Saya bilang, Mama kenapa jadi gini Mama? Dia bilang, kamu udah selesaiin aja. Loh, kasar amat. Terus pintu otomatis tertutup. Tinggal saya sama ini nih calon mayat. Itu saya lihat itu, saya lihat ke belakang mereka bilang, habisin Pak, habisin. Ternyata kenapa dihabisin? Ada yang tahu nggak? Habis hartanya semua. Harta anak-anaknya habis untuk ibunya. Saya tanya, ibunya dulu dalam Tuhan nggak pernah ke gereja. Udahlah, kalau ada orang-orang bilang ngapain kita ke gereja, biar aja mereka nggak ke gereja. Kita yang sudah lama beribadah, beribadahlah. Tanggung jawabnya sama Tuhan, benar. Kalau ada yang cerita-cerita tentang gerejamu, saya mau katakan buat Anda, sampai hari ini gereja ini masih penuh, tambah penuh. Nah, tepuk tangan Bu, tepuk tangan. Anda pikir gampang buat gereja? Anda pikir untuk menghadirkan jiwa-jiwa gampang? Benar. Kalau Tuhan nggak berkenan, dihancurkan. Dihancurkan. Saya cerita sekali lagi, saya 2006 khotbah di PRJ, sampai hari ini 2024, 18 tahun. Anda pikir mau dihancurkan begini saja? Jadi saya khotbah di mana dong nanti? Enak aja gitu, ya, dengan kata-kata jahat gitu loh, Ustaz. Iya, menangkan satu jiwa aja, ilah Tuhan, susah. Termasuk sama ibu itu tuh. Akhirnya saya pelan-pelan habis, saya bukan mau bikin apa-apa, habis udah gak ada jalan keluar. Saya bisa keluar kalau ibu ini mati, kan gitu. Saya ngomong terus terang aja. Saya lihat, saya cuma bilang, Tuhan Yesus, saya hamba-Mu. Langka saya, doa saya gak didengar, betul? Langka. Dan untuk ini kayaknya mudah, Tuhan. Nggak berdaya, udah ngapain lagi, harus hidup juga ngapain, cuma tinggal mesin. Jadi begini Tuhan, ayo kita bersepakat. Maksudnya kita berdua jadi pembunuh gitu loh. Tuhan, kasihani dia, jangan berlama-lama. Kasihan Tuhan, dia milikmu. Dan itu di luar sana, nggak ada satupun yang mau dia hidup. Nggak ada. Termasuk istri saya. Saya bilang, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus Christ, Lord. Saya sopan. Tante,
Udah, kalau udah ketemu Yesus, udah buat apa lagi tante? Tuh keluarga kacau semua itu tante. In the name of Jesus. Tiba-tiba meledak. Rupanya ada balon, napas terakhir. Terus, puk! Selesai. Begitu saya buka mata, ada yang mati loh. Hati kecil, kok segampang ini gitu. Karena siapa? Sudah bersepakat sama Tuhan. Saya langsung balik badan. Saya bilang sama istri saya, buka pintu. Mereka, amin, amin. Kenapa saya mau buru-buru? Nah di kaca itu kan rohnya ada dua, dia sama saya. Itu kan belum keluar Pak. Kalau dia berdua dia ngejar-ngejar saya gimana? Terus saya dipelukin satu-satu. Dan dokter sampai suster ya bilang, luar biasa Bapak sakti. Sakti dari mana loh? Begini juga nih hati. Saya mau katakan buat saudara, yuk mumpung masih sehat, masih bisa beribadah, yuk undang Yesus. Undang Yesus. Hanya Dia yang bisa menghibur Anda. Hanya Dia yang bisa mengusir sakit penyakit. Hanya Dia yang bisa menolong, memberkati. Kenapa nggak diundang dia? Undang. Kemarin istri saya keluar dari mall ya, di mall ya. Ada teman mungkin hadir di sini, salah satu promotor terkenal. Dia bisikin istri saya, nanti ya kalau Bruno Mars itu nyanyi di Jakarta, Indonesia, saya undang ibu. Istri saya biasa aja loh. You know why? Karena dia nggak kenal Bruno Mars. Dia cuma, hah? Siapa? Bruno Mars. Pendeta mana itu pendeta? Anak-anak saya bilang, Mama ambil itu undangan, ambil. Berbulan-bulan, Tom Jones saya diundang. Ya. Pokoknya ada penyanyi-penyanyi sampai Justin Bieber diundang. Ya. Kenapa demikian? Menghormati. Dan kalau Anda beribadah, Anda sedang diundang oleh Yesus. Menghormati Anda. Baiklah kita juga lakukan hal yang sama. Undang Yesus dalam rumah tanggamu. Undang Yesus dalam pekerjaanmu. Begitu Anda masuk ke kantor, jangan marah-marah dulu. Jangan teriak-teriak dulu. Jangan sebut kiri kanan, masuk langsung. Ada Yesus. Ada Yesus. Ada Yesus yang menolong hidupku. Ada Yesus. Ada Yesus. Pasti kalau Anda showroom mobil, orang yang pertama sedang cari-cari mobil pasti ke engkau. Pasti. Walaupun dia mau beli Mercy, engkau cuma punya Toyota. Pasti akhirnya dia beli Toyota. Setelah itu baru beli Mercy. Undang Yesus dalam hidupmu. Amin. Maka kekuranganmu teratasi. Maka kehabisanmu teratasi. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lihat ayat yang ketiga. Yuk baca sama-sama. Inviting Jesus. And the second one, Yohanes 2 ayat 3. 1, 2, 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Siapa lagi dong yang bisa in action? Hanya Maria yang tahu bahwa Yesus adalah sang mujizat itu. 30 tahun Maria bersama dengan Yesus and she knows it. Dia sangat tahu bahwa itu adalah Tuhan. Anakku itu dipenuhi dengan Roh Allah. Dia adalah Tuhan yang kudus itu. 30 tahun, oleh sebab itu dia datang. Saya mau katakan buat Anda, puluhan tahun kita jadi orang Kristen, masa nggak sadar-sadar? Tiap hari bergaul dengan Tuhan, masa nggak tahu kehebatan dia, saudara? Halo? Masih cari orang pinter, masih cari dukun-dukun putih. Dukun nggak ada yang putih, kulitnya aja putih. Bisa-bisa fortune teller. Saya mau katakan buat saudara, Ibu Yesus tahu persis bahwa anaknya adalah juru selamat itu. Dari sebelum lahir sudah dia dengar nubuatan itu. Yang kedua, Anda lihat di sini, banyak orang
berkhotbah atau berkata-kata, dalam terjemahan aslinya dikatakan bahwa ibu Yesus itu memaksa Yesus. Not exactly. Saya melihat dari satu sudut yang baik. Kenapa? Maria sedang involving Yesus. Amin, saudara. Anda dan saya harus melibatkan Yesus dalam setiap perkara hidupmu. Melibatkan dia. Biar dia juga bertanggung jawab, dia ikut serta. Dia jadi joint venture bagi hidupmu. Dalam bisnismu, usahamu, involving Jesus. Libatkan Yesus dalam segala hal. Dan Anda akan melihat kekuranganmu teratasi. Libatkan manusia, aduh. 1-2 kali selesai. Libatkan orang-orang yang menurut Anda hebat, punya modal yang hebat. Mengecewakan. Tapi libatkan Yesus. Dia tidak akan pernah lari dari hidupmu. Dia selalu bertanggung jawab atas hidup. Bapak ini hebat. Orang belum tepuk tangan, dia udah tepuk tangan. Dia libatkan Tuhan dengan tangannya. Dengan pujianmu Anda bisa libatkan Tuhan. Dengan doamu Anda bisa libatkan Tuhan. Jangan jalan sendiri. Jangan berusaha sendiri. Harus Tuhan. Dan Anda bisa melihat, ini adalah awal pembukaan. Meskipun Yesus bilang, waktuku belum tiba. Seringkali ketika Anda libatkan Tuhan, enggak serta-merta dia tolong engkau. Belum. No. Tapi percayalah, dia pasti tolong engkau. Enggak serta-merta. Dia akan bilang, according to my time. According to my timetable. Biar sesuai dengan kehendakku. Tapi Maria sedang menggerakkan Yesus untuk terlibat di situ. Meskipun hanya menjadi undangan, bukan menjadi owner, bukan pemilik jadi host, tapi dia libatkan Tuhan supaya menolong kekurangan dan keterbatasan itu. Jadilah orang-orang yang mengundang Tuhan. Kalau Anda lihat gereja Tuhan hari-hari ini, sebelum ibadah pasti ada keterlibatan Tuhan di situ. Pasti ada roh Allah yang dipanggil sedemikian rupa. Dengan pujian, nyanyian, dengan doa. Dan yang ketiga, saudara, coba kita lihat ayat yang berikut, Yohanes 2 ayat 4 dan 5. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu Maria ingin berkata bahwa pasti anakku menolong. Amin, saudara. Belum melihat tapi percaya. That's faith. Itu iman. Walaupun sepertinya mendapatkan kata-kata yang katakanlah agak mungkin tidak disukai oleh manusia. Tapi Maria berjalan tidak dengan menggerutu. Jadilah anak Tuhan juga jangan yang gampang marah, emosional. Halo. Teman saya udah bawa firman tapi marah sama istrinya sehingga dia pukul istrinya sampai rahang istrinya bergeser. Bayangkan. Ya diadukanlah saudara ke polisi. Sayang tinggal sayang. Tapi bergeser itu lain persoalan. Bergeser. Sampai dokter bilang, waduh ini rahang kenapa bergeser? Enggak bisa mengendalikan emosi. Maria tidak. Dia tahu persis bahwa ini adalah anaknya, dia tahu. Ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga, not only inviting or yang kedua adalah bicara tentang sesuatu yang involving Jesus. Yang ketiga ini bicara tentang introducing Jesus. Kalau Anda sudah mengundang dia, kalau Anda sudah melibatkan dia, jadilah pribadi yang bersaksi tentang dia. Amin. Maria sedang memperkenalkan Yesus. Dia sedang memperkenalkan. Perkataannya apa? Apa yang dia katakan perbuat. Apa yang dia katakan perbuat. Dia sedang bersaksi bahwa itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah Tuhan yang akan menolong. Seringkali kalau untuk bersaksi kita suka malu. Untuk menyatakan Tuhan itu baik dalam hidup kita. Tapi kalau masalah orang bisa berteriak-teriak. Orang bisa bercerita tentang masalah sampai malam.
sampai subuh. Tapi setelah ditolong, seringkali orang melupakan itu. Ada banyak orang yang seperti itu. Saya disebut oleh keluarga, sedikit aja ditolong, saya bercerita. Sedikit aja ditolong, saya bercerita. Saya perkenalkan Yesus. Lihat, beberapa waktu yang lalu, saya ulang lagi ini kesaksian. 12/12/2023, Natal kita tahun lalu. Selesai, baik, bagus, Natal yang ke-33 tahun. Persekutuan doa kami. Tidak pernah tidak diadakan, selalu diadakan. Begitu selesai acara, sahabat kita bilang kepada istri saya, Bu, nanti Natal tahun depan saya biayanya semuanya. Istri saya, aduh bos, enggak usah lah. Enggak, saya yang bayar semua. Dan tolong ya Bu, carinya jangan di hotel bintang 3, bintang 5 ke atas. Istri saya bilang, aduh, tapi aduhnya pelan, aduh, gitu. Nggak boleh terlalu, aduh, gitu. Aduh, udah nggak usah lah, nggak usah repot-repot. Enggak, biayanya saya. Beberapa minggu kemudian di hadapan saya, Pak Pendeta, saya udah bilang sama istri Pak Pendeta, bahwa Natal tahun depan saya yang biaya. Carinya hotel bintang 5 ke atas Pak. Dan gedung-gedung yang bagus Pak. Saya lihat Bapak Natal itu bisa memenangkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Saya bikin di hotel bukan apa-apa sudah, karena banyak teman-teman saya dulu mantan pengusaha dan mereka selalu melihat nggak salah mereka gitu. Tetapi ya mereka punya punya kelas level gitu yang kadang saya juga harus pakai hikmat dengan itu. Terus saya bilang, udahlah nggak usah bos, masih lama. Nggak apa-apa Pak. Terus dia bilang, buat. Tahun lalu saya kasih hamba Tuhan itu 1 miliar gembala sidang untuk Natal. Jadi buat Pak. Saya dengar gitu jadi semangat. Iya. Amin. Kita juga nggak pernah batalin, enggak. Udah seneng pulang gandeng tangan. Amin. Tuhan memang baik. Belum Desember, baru juga Desember tahun lalu sudah ada nubuatan seperti ini. Udah. Terus kira-kira bulan Maret kemarin istri saya telepon lagi, terus bilang, kami sudah dapat ini hotelnya. Terus dia bilang, iya Bu, tapi saya harus pergi dulu ke Korea 1 bulan. Oh, terus kan Lebaran Bu, sebulan. Saya tadi mau tambahin, puasanya juga sebulan. Tapi hati kecil saya udah bilang, batal nih kayaknya, batal. Karena udah harus ke Korea, harus Lebaran, terus puasa. Jadi 3 bulan lagi lah Bu. Bulan Juni dia telepon lagi, Maret, April, Mei, Juni. Udah gak diangkat-angkat sudah. Di WA udah gak dijawab-jawab. Saya dalam hati, batal ya mana. Cuman kan gak boleh kita pakai kata negatif. Cuman hati kecil aja, hilang nih. Sponsor 1M hilang nih. Ya, oke lah. Cari. 1 hari tepat untuk bayar DP awal. Juga gak diangkat-angkat. Karena terus diangkat sudah. Dan kata-katanya, aduh, saya udah tahu nih. Udah. Biasanya kan kalau yang positif, halo Bu, Pak, halo shalom, halo udah lama ya, kita seneng tuh. Tapi kalau halo, kita mau bilang halo ya. Istri saya bilang, halo bawa, enggak, kita mau bayar DP hari ini, gimana itu kelanjutan? Bu, saya jangan dilibatkan. Aduh, saya dengar itu di kursi, tuh kan bener kan? Iya Bu, saya seadanya aja, jangan saya Bu.
Kita juga bilang, enggak kau, tapi karena kau janji. Jadi gimana nih sekarang? Enggak Bu, saya seadanya aja. Saya bilang sama istri saya, tutup, itu handphone tutup. Oke, makasih. Istri saya langsung, badannya kayak itu nenek tadi. Di meja makan. Anak-anak saya dengar juga semua kempes. Dan hebatnya mereka bertiga, 3 pasang mata liatin saya. Ya gimana tuh Pak? Gimana? Ya kita kembali aja yang seperti biasa ya. Cuman bookingannya atas nama Papa lagi, Pendeta Yohan Lumoeno. Sekarang gantian saya. Terus batalin aja Pak. Tiba-tiba itu, the Spirit of God. Saya bilang batalin. Kenapa harus dibatalin? Iya biayanya mahal. Kamu tahu? Ya, ini saksinya 2. Kamu tahu? Dengar baik. Ini ditebus oleh darah dia. Kamu tahu? Jasanya buat Papa nggak terhingga. Cuman begini kecil. Gua jual rumah, gua jual mobil, nggak apa-apa, nggak jadi apa-apa, nggak apa-apa. Dia nggak ganti juga pengeluaran Papa, juga nggak apa-apa. Budinya terlalu hebat buat hidup Papa. Dia ampuni Papa sampai hari ini dari umur 0 tahun sampai umur 60, dia nggak pernah tinggalkan Papa. Masa cuman perkara begini? Memang itu semua dimulai dari si setan itu. Nggak apa-apa. Pokoknya kalau buat Papa, kalau buat manusia gue bisa batalin, tapi kalau buat Tuhan aku nggak akan batalin. Enggak. Saya bilang kerjain. Iya ini Papa harus bayar. Ayo kita jalan. Saya bilang sama ponakan istri saya, ayo. Bagaimana? Ini Pak De, kredit card udah limitnya udah habis. Itulah masalah. Saya bilang, coba kalau ini dari Tuhan, ayo tambahin limit. Wah dia telepon terus, kamu lihat dong prestasinya kan nggak pernah nggak bayar semua. Gitu. Akhirnya ditambahin. Begitu masuk di hotel itu, Pak Yohan, iya, saya nggak pikirin dia, saya pikir kartu kredit. Biarlah menurut kehendak-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Masuk. Bulan kedua kemarin juga masuk. Ini bulan ketiga besok, duitnya juga sudah ada, bayangkan. Saya nggak ingat, saya nggak benci sama dia. No. Saya nggak marah sama dia. Buktinya 3 minggu yang lalu saya ketemu dia, sama istri lagi makan. Dia lihat kami, saya tadi mau bilang, enggak Bu, biasa-biasa aja kali Pak ya. Saya seadanya aja gitu. Saya bilang sama istri saya, tenang, fokus. Karena istri saya tahu sini udah, mukanya udah, Mama tenang, muka jangan berubah, fokus, muka Yesus. Masih melotot, turun pelan-pelan, fokus. Ayo kita hadapi. Udah dari jauh dia, dia yang nggak fokus. Saya bilang yuk kita berdiri, hitungan ketiga, 1, 2, 3, halo, gitu. Halo, dia, Pak, Bu, halo, nggak nanya kita soal itu. Kenapa? Saya jamin Tuhan itu, bukan kita itu, Tuhan. Jadi yang ketiga itu benar bahwa introducing Yesus, biar dia tahu gitu, Yesus bukan kita, Yesus. Kasih lihat sama orang gitu loh. Jangan datang sama orang susah melulu. Terus bilang kita anak Tuhan, orang Kristen. What kind of Christian are you? Kristen macam apa kita? Selalu utang lagi, nggak bayar, utang lagi, nggak bayar. Gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang. Bagaimana orang bisa percaya Yesus dalam kita? Kasih lihat. Makan nggak makan, pasti makan. Iya. Nggak bayar utang, pasti ada utang. Masa dari dulu utang lagi, seumur hidup sampai kapan? Berharap sama dia, oleh sebab itu undang dia, libatkan dia, perkenalkan dia. Si Bapak lagi. Bapak nanti kalau saya khotbah lagi saya kasih
tempat duduk di sini satu, Pak. Nah, beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan last minute, ayo kita baca yang keempat, yaitu di dalam Yohanes pasalnya yang kedua tadi. Coba kita baca ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Saya baca aja buat saudara. Lihat, perhatikan dengan baik. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Investating Jesus. Halo. Tempat yang terbaik berinvestasi di dalam Yesus. Lihat, masa kita takut sama yang begini? Itu 6 tempayan, saudara. Itu isinya satu tempayan 120 liter. Kali 6, 720 liter air. Itu tempayan tempat pembasuhan, untuk membasuh kaki. Itu kan tempat rendah. Lihat, modal cuman air yang untuk pembasuhan kaki, jadi nggak usah terlalu yang bagus-bagus airnya. Berubah menjadi anggur yang termahal dan terbaik. Wow. Coba kiri kananmu bilang, wow. Saya udah hitung sudah. Teman-teman kalau lagi minum, dia bilang, Pak, ini anggur terbaik. Berapa? Saya bilang, terbaik apanya, rasanya? Berapa? 300 juta. Dengkul saya lemes. Saya bilang, jangan dibuka lah, Bos. Bapak minum nggak? Segitu 300 juta. Saya pernah nonton band sama teman-teman, terus mereka buka anggur yang paling murah aja, yang biasa-biasa 1,2 juta. Yesus itu udah yang terbaik. Kita ambil yang di tengah, 1 juta dan 100 juta. Katakanlah 10 juta 1 liter. Kali 720, 7,2 M. Investasi mana lagi yang lebih baik dari ini? Halo, 7,2 M, bayangkan. Saya mau katakan buat Anda, ketika Anda investasi di dalam Kristus, maka ngengat itu tidak akan memakannya. Akan tersimpan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya.